nasab, tanda-tanda khafad, dan tanda-tanda jazm kalau memungkinkan seperti semua. Dan juga nanti kita akan mengenal tentang i'rab secara huruf dan i'rab secara harokat. Baik. Nah, sekarang coba baca dulu. Siapa yang baca terakhir? Saya lupa. Siapa yang baca kemarin ya? Azhar sudah. Ilhan udah belum Ilhan? Ilhan kalau di Ajurumnya udah baca belum Ilhan? Belum, Ustaz. Ya, coba Ilhan dulu gitu. Walin nasbi. Sekarang kita masuk ke pembahasan nasab. Walin nasbi khamsu alamat. Ilhan ada matanya nggak Ilhan? Afan belum beli, Ustaz. Baru PDF. Beli, itu murah itu harganya. Hanya matan saja saya wajibkan 10.000. Ya. Kalau belum ada, coba kamu lagi di pesan bisa kan? Iya, Ustaz. Di maktabah tuh ada. Ada sih, Ustaz. Hah? Di rumah di Bumi Ayu sebenarnya ada. Ntar anak minta orang tua buat ngambilin. Ya. Yang maksudnya kalau nanti lagi di di pesan bisa di maktabah tuh ada sebentar. Ajurumnya banyak. Ya sudah coba baca. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fir lana wa li masyayikhina wa li walidina wa li jami'il muslimin amin. Qala al-mu'allifu rahimahumullah wa li nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawadi'a fil ismil mufrad wa jam'it taksir wa fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi nasib wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsah. Nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannasis salim. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linasbi fi tasniyah wal jam'i. Wa amma hadfun nun fayakunu alamatin linasbi fil Alamatan. oh ya. Wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan linasbi fil af'ali allati raf'uha bisabab an-nun. Ya cukup. Kita nasab dulu bahas. Walin nasbi khamsu alamat. Dan untuk nasab itu ada 5 tanda. Kalau kemarin rofa ada 4 tanda. Minimal antum hafal tandanya. Terus nanti antum kembangkan contoh-contohnya. Dan kalau rofa apa? Dhammah. Ya dhammah. Lalu ada juga waw. Ada juga alif. Ada juga nun. Kan? Kalau dhammah itu pada apa? Pada isim mufrad. Pada isim tunggal ya. Kata-kata tunggal dalam bahasa Arab itu dia kalau rofa tandanya dengan dhammah. Ya, contohnya misalnya kitabun, qalamun, ya kan? Sayyarotun, ya kan? Terus maktabatun dan segala macam. Yang akhir adalah dhammah, baik itu nanti dhammahnya dia tanwin atau nggak pakai tanwin. Selama ada isim mufrad maka tanda rofaknya dengan dhammah. Jamak taksir. Saya bantu murojaah sekarang ya. Biar nanti juga nggak apa biar nggak kelupaan. Lalu juga dengan jamak taksir. Contoh jamak taksir itu apa? Kriteria jamak taksir itu contohnya seperti yang polanya mafa'il, ya, masajid, ya jamak taksir mafa'il. Nah, misalnya masajidu, ya dia punya profil dengan dhammah, ya kan.
dan jamak muannats salim, muslimatun, mukminatun, qanitatun, taibatun. Misal at-tahrim tuh. Abidatun, saihatun. Ya. Kalau di at-tahrim dia pakai majrur ya. Tapi kalau kita bikin rofa juga bisa. Intinya pada jamak muannats salim yaitu pada kata yang menunjukkan jamak pada kata-kata yang memang feminin ya seperti muslimah, muslimatan, muslimat. Saja ketika rofa dengan dhammah. Lalu jangan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Maksudnya dengan huruf-huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu apa? Hamzah, nun, ya, dan ta. Anaitu. Kalau di al-jurumiyah itu disebutnya singkatannya anaitu atau anita atau sebagai macam huruf-huruf mudhara'ah yang itu menjadi tanda bahwasanya itu fi'il mudhari. Begitu. Lalu misalnya wow. Wow itu pada apa contohnya? Contohnya ketika pada jamak mudzakkar salim. Ya, misalnya muslimun, kafirun, ya. Terus misalnya mukminun, ya. Dan nada rofanya dengan wow. Nah, kemarin kan latihannya seperti itu sebenarnya. Misalnya contohnya kemarin saya kasih contoh at-talibun. At-talibun ya. Walaupun jamak dari bukan. Itu talibun dia tulak ya jamaknya. Bisa juga talibun bisa juga tulak. Contohnya misalnya kemarin mukminun ya atau muslimun. Saya kan tanya-tanya bagian yang kedua itu ya di soalnya. Tentukan tanda rofa nih. Muslimun. Tanda rofanya dengan apa? Dengan wow. Kenapa? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Ya udah selesai. Seperti itu ya. Jadi nggak harus di i'rab secara full. Karena kemarin kan yang saya minta di bagian kedua itu di latihan yang tersebut yang saya share itu hanya satu kata. Terus saya minta tanda rofanya apa? Itu saja sebenarnya. Misalnya ada lagi kemarin apa konitun apa ya, soalnya kemarin tuh. Coba saya bisa bantu bahas nih ya. Bentar, saya cek dulu. Misalnya ada kata alimatun, alimat, alimat. Itu kan jamak dari apa? Jamak dari alimah. Alimah itu perempuan yang alim, yang pinter. Alim itu ada orang kita kan, ini orangnya alim. Alim itu orang soleh. Padahal sebenarnya alim itu artinya orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang cerdas. Kalau ketika perempuan jadi alimah, mufradnya alimah. Terus musannanya alimatan, jamaknya alimat. Jangan tak taknis, jamak mudzakkar salim. Nah, tanda rofanya apa? Nah, tanda rofanya adalah dengan dhammah. Kenapa? Karena dia jamak muannats salim. Gitu kan? Al-azibun. Al-azibun apa artinya? Azib. Apa artinya azib? Apa azar? Azib artinya apa? Al-azib. Para jombloan Ustaz. Ente doang, jangan emang gak mau jomblo. Ya. Nggak harus tahu arti sebenarnya. Yang penting itu hanya lihat akhir ya, tanda-tanda i'rabnya saja sebenarnya. Ya, walaupun tanpa tahu arti. Nah, itu coba ada al-azibun. Nah, itu tanda rofanya dengan apa? Oh, dia belakangnya gun, una. Polanya kayak pola jamak mudzakkar salim. Oh, berarti tanda rofanya dengan apa namanya dengan wow. Karena dia jamak mudzakkar salim. Ada lagi misalnya kata kemarin dzul jalali wal ikram yang memiliki keagungan dan kemuliaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda rofaknya? Dzul jalali wal ikram. Kita kemarin dibahas. Nah, selain ini kan, yang wow itu di mana? Wow itu di salah satunya selain di jamak mudzakkar salim di asmaul khamsah. Ada abuka, akhuka, hamuka, ya kan? Nah, itu contohnya tuh hanya pakai apa namanya? Mudhof ilaihnya itu hanya dengan bomir saja, padahal bisa dengan selainnya. Ya, misalnya Abu Zaidin, bapaknya Zaid. Itu bisa dihukumi nanti sebagai asmaul khamsah. Nah, misalnya ini juga zu kan bermakna sahib, pemilik, yang memiliki. Zul jalali wal ikram. Ya udah, tanda rofanya dengan apa? Oh, dia ada zu. Kalau zu berarti dengan wow. Karena apa? Karena dia asmaul khamsah. Kalau zi, nanti misalnya zil jalali wal ikram. Berarti nanti dia masuknya ke tanda mansub sebagai uang seterusnya seperti itu. Nah itu jadi sebenarnya ini saya kasih bocoran yang apa? 3 soal tuh. Ada azibun, zul jalali wal ikram sama alimat. Dan bagian kedua seperti itu sebenarnya saya hanya minta tanda rofaknya apa,
terus alasannya apa. Nanti soal yang berikutnya juga begitu, ya, model seperti itu, nggak panjang-panjang seperti ujian. Ya, seperti itu kan. Jadi wow. Lalu juga alif. Alif pada apa? Alif pada apa? Lalu rofanya dengan asmaul khamsah. Ya. Ini maaf. Kalau alif pada asmaul khamsah itu pada tanda nasab ya, maaf. Kalau misalnya wow, al alif pada rofa, contohnya pada tasniyah al asma. Ya. Isim yang musanna. Ya, contohnya tadi misalnya muslimun, musliman. Ya, alifnya jadi tanda rofa. Lalu nun. Nun pada apa? Pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari yang apa? Yang dia bersambung dengan dhamir tasniyah. Yang saya sudah jelaskan. Misalnya, polanya kataba yaktubu. Ketika dia bersambung dengan dhamir tasniyah atau yang menunjukkan kepada dual, yaitu dengan alif yaktuban, ya kan? Atau misalnya dhamir jamak yaktubun, wawunya, ya kan? Lalu misalnya dhamir muannats al-mukhatabah pada anti taktubin. Nah, itu tanda rofaknya semuanya dengan apa? Dengan nun. Yang dia bersambung dengan apa? Tadi tasniyah, lalu dengan jamak ataupun dengan muannatah al-mukhatabah. Muannatah mukhatabah itu maksudnya adalah feminim, muannatah, mukhatabah lawan bicara. Itu anti. Ya, ini istilah-istilah ini sebenarnya sudah disampaikan di pembelajaran nahwu yang sebelumnya. Ya, ini dipenguatkan seperti itu ya. Ya, itu masalah rofa. Sekarang kita masuk ke nasab. Modelnya sama, ya, cuma bedanya contohnya saja. Ada 5 tanda apa saja? Ada al-fathah, ada al-alif, ada al-kasroh, ada al-ya, dan ada halfun nun. Kalau fathah, fa'amal fathah, fatakunu alamatul naswifi, salah satu mawabi di 3 tempat, atau di isim mufrad. Polanya hampir sama, isim mufrad. Ya, kalau misalnya tadi kita bilang saya rotun, misalnya saya rotun. Terus kalau misal jadi nasab, jadi saya rotan. Ya. Jadi nasab kenapa? Karena mungkin dia dalam posisi sebagai maf'ul. Misalnya ashtari rotan, saya beli mobil. Ya, kalau dia sebagai mansub, sebagai objek, maka dia mesti apa maaf. Kalau dia sebagai objek dia mesti mansub. Ya, gak bisa ashtari rotun, gak bisa. Ashtari rotan. Nah, itu pada isim mufrad. Jadi isim mufrad bisa dikenal dengan rofak dengan domahnya, bisa dikenal dengan nasabnya dengan fathahnya. Lalu jamak taksir juga sama. Jamak taksir itu contohnya apa? Masajid. Masajidu kalau nasabnya masajida. Yang pola mafa'il apalagi contohnya coba. Pola mafa'il. Mau tahu? Contohnya saya masjid. Pola mafa'il atau jangan enggak harus mafa'il deh. Contoh jamak taksir deh. Ya, makatib bisa. Ya, makatib. Dan jamak dari apa, Azhar? Maktabun. Ya, maktab. Ya. Apalagi jamak taksir coba. Yang lain, yang lain. Nggak harus mafa'il sih. Yang penting dia jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Masih ingat nggak? Di awal-awal banget kita belajar nahwu yang penyancang masa lalu. Kutubun, pola fu'ulun, ya kan? Pola fu'ulun. Jamak taksir itu polanya banyak ya. Bisa mafa'il, bisa fu'ulun. Oke. Jamak taksir apa sih? Masih ingat nggak? Coba Rafli. Ingat nggak? Apa jamak taksir itu apa? Jamak yang polanya banyak. Polanya Bukan hanya banyak. Yang paling membedakan dia dengan jamak-jamak lainnya. Dengan jamak salin. Lupa. Ya, coba Dito ingat nggak Dito? Apa yang membedakan dengan jamak lainnya, jamak salin, jamak taksir? Jamak taksir itu apa? Secara umum gak ada polanya, bukan. Jamak taksir itu apa? Yang lain coba, langsung aja jawab. Ismail. Si bocah kentang, coba. yang nggak ada polanya, Ustaz. Sama aja dong. Nggak ada polanya. Nggak ada polanya gimana nanti dia jadi kata?
tidak beraturan. Iya, bisa ya, bisa. Cuman yang paling membedakan dia dengan jamak lainnya apa? Nggak ada muannas muzakarnya. Enggak ada alasan. Maksudnya gimana tuh enggak ada mana susah? Jadi dia bencong gitu. Ya, pas beda polanya beda sama yang Bukan. Ya, muannas ini aja. muzakkar. Cukup. Jamak Oke. taksir itu apa yang paling membedakan? Dia apa namanya? Dia mamnu minas sorf. Ya, dia tidak menerima tanwin. Itu ya. Dia menerima kasroh. Ya, pada kondisi-kondisi tertentu. Nggak semua pola jamak taksir sih. Nggak semua pola jamak taksir. Kayak misalnya pola mafa'il, itu dia nggak bisa menerima tanwin. Ya. Kalau kutub bisa lah, kutuban, kutubin ya. Kutubun bisa satu. Itu salah satu ciri yang membedakan. Walaupun nanti ciri ini emang nggak semuanya, nggak semua pola jamak taksir. Ya, jadi misalnya kayak kutuban, tadi kutub, kutubun, kutuban, kutubin. Masajid atau tadi makatib, makatibu, makatiba. Nanti kalau jar gimana? Makatiba juga dia nggak bisa makatibu. Dia bisa jar kalau dia diidhofahkan pada kata selanjutnya. Gitu. Nah itu. Jadi ingat aja, kalau nasab dia sama kayak mufrad. Isim mufradnya, jamak taksirnya, ya. Jadi kalau tanda rofa sama tanda nasab ini yang memiliki samanya adalah pada tanda fathah dan dhammahnya. Fathah dan dhammah ada kriteria isim mufrad sama jamak taksir. Nah, bedanya di bagian fi'il mudhari nih. Fi'il mudhari itu apa? Fi'il mudhari'nya ya jika dakhala alaihi nasibun. Jika dia masuk kepada amil nasib. Nanti ini pembahasan nasib ini akan dibahas selanjutnya. Jadi kalau fi'il mudhari kemasukan nawasibul mudhari, yaitu tanda-tanda yang menasabkan fi'il mudhari. Coba ingat-ingat tasrifan. Misalnya apa? Jangan kataba lagi, kita keseringan kataba. Coba berikan saya contoh kata yang kita akan tasrif. Jangan tasrif logawi wa humahum. Contohnya apa? Saya mau kasih contoh kata-kata, jangan kataba lagi, kataba fa'ala itu kata-kata yang sering. Kata yang lain apa contohnya? Doroba. Nah, ini emang nih ahli tinju nih. Ahli tinju nih Ismail. Nah, doroba. Coba Ismail karena yang ngasih contoh, coba sekaligus tasrif. Dari huwa humahum sampai nahnu. Dorobu, Fi'il mudhari, dorobat. fi'il mudhari. Huwa yadribu. Hum yadribani. Hum atau huma. Huma yadribani. Hum yadribuna. Hiya tadribina. Huma. Oh iya tadribin. Apa ya? Hiya itu sama kayak anta ya. Oh. Hiya tadribuna. Huma tadribani. Tadribu aja, nggak usah pakai tadribuna. Kalau tadribuna nanti antum. Oh iya benar. Coba Hiya ulang. tadribu. Terus? Hiya tadribu. Huma tadribani. Hum tadribuna. Ingat, di sini humanya untuk huma yang mu'annas. Huma yang perempuan. Kalau perempuan salah satu cirinya gimana? Ada tak di belakang. Tadribu. Bukan tak lagi. Kalau hu ini kan hu. Kalau huwa humahum itu dia menunjukkan kata ganti ketiga kan, dia. Kalau dia itu pakai ya. Ya, pakai ya. Contohnya gimana? Tadinya bagaimana sih? Huma ya? Huma tapi huma yang perempuan. Huma Coba dibantu. tadribani. Coba nanti antum coba kalau friend coba kamu pilih siapa yang membantu kamu. Kalau friend. Rehan. Nah, coba tuh Rehan. Bantuin tuh. Hiya tadribu. Huma tadribu. Dari
Langsung aja dari Huma ya? Huma yang perempuan. Oh, Huma yang perempuan ini tadribani. Ya, terus? Oh iya iya. Nah. Oh, terus ini Mm-mm. Hunnat yatribna. Terus. Anta tatribu, antuma tatribani, antum tatribuna, anti tatribina, antuma tatribani, antunna tatribna, ana Mm-mm. adribu, nahnu nadribu. Ya, sport ya. Ya, seperti itu ya. Ini teman-teman kalau masalah ini untuk bahasa Arab ya, paling minimal banget tuh untuk sorofnya tuh bisa tasrif lugawi. Tasrif lugawi itu yang ini, yang huwa huma hum, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun fi'il amrnya, dan istilahi. Kalau istilahi itu yang kalian belajar itu sama Syahid, amtilah tasrifiyah itu. Ya, pola dengan pola-pola seperti itu. Nah, itu minimal tahu biar apa ketika bahas satu kalimat atau kata itu paham. Nah, itu terus dimurojaah ya, dimurojaah pelan-pelan sedikit. Nah, jadi tadi saya menang fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'. Ya misalnya tadi, ya misalnya contohnya tadi kalau kemasukan nasab, kemasukan penasab, misalnya kata yadribu, yadribu. Ketika kemasukan misalnya huruf penasab contohnya, sekarang saya kasih contoh misalnya kemasukan an, ya, an itu salah satu huruf nawasib sehingga dia yang seharusnya tadi asal yadribu jadi yadriba, an yadriba. Ya, atau kemarin di surat Fatir ayat 29 terus kita bahas Tibyan liwafiyahum ayat 30 berarti ya, ayat 30 liwafiyahum ujurahum wa yazidahum liwafiyah asalnya yuwafi ya yazidu asalnya juga yazidu bukan yazida tapi kenapa jadi yazida atau nanti bisa jadi sebagainya karena dia kemasukan nawasib jadi yazidahum masalahnya yaziduhum ya, seperti itu. Nah, itu maksudnya masukan nasib. Ini ada pembahasan lagi khusus membahas nawasib dan jawazim yang menasabkan dan juga yang menjazmkan fi'il mudhari. Walam yattasil bi akhirih syai'an. Dan juga dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhir kata. Ya. Oke. Berarti bukan termasuk pola-pola yang mutanna maupun jamak. Ya. Kalau walam yattasil bi akhirih syai' dia bukan yang masuk kepada pola musanna ataupun pola jamak. Kayak misalnya yadribu atau tabribu ya, yang mewakili anta, hiya sama huwa, yaitu kan dia hanya pola satu ya, pola mufrad. Nah, berarti kalau yang walam yattasil di akhir syai' dia nggak bersambung dengan alif, nggak bersambung dengan waw ya, yang menunjukkan jamak maupun yang menunjukkan dengan tasnya seperti itu. Wa amal alif fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsah. Nah, sekarang asmaul khamsah itu tanda nasabnya dengan alif. Kalau kemarin asmaul khamsah tanda nasabnya dengan apa? Dengan waw. Misalnya abuka, akhuka, hamuka. Apa ini? Apa lainnya asmaul khamsah apa ya? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumal. Abuka bapamu, akhuka saudaramu, fuka mulutmu. Apalagi hamuka mertuamu. Zumalin orang yang punya harta gitu kan. Nah, ini contohnya itu kenapa hanya pakai kaf saja, hanya pakai domir anta itu hanya memudahkan. Nanti bisa dengan kata lain, yang penting dia diidhofahkan. Ya, misalnya Abu Abdillah, ya. Aku Zaidin misalnya. Zu misalnya Zul Jalali wal Ikram dan sebagainya. Nanti dia diidhofahkan, dia masuk ke pembahasan asmaul khamsah. Nah, kalau asmaul khamsah ini dia menjadi nasab dengan fathah kadang. Contohnya apa? Misalnya abaka, akhoka, ya kan? Contohnya abaka, akhoka, wa ma asbaha dzalik. Kalau matan seperti itu. Abaka, bapakmu, tapi dia dalam tanda nasab. Jadi abaka, tandanya dengan apa? Dengan alif. Tanda nasabnya dengan alif. Akhoka, tanda nasabnya dengan alif. Misalnya hamuka, tanda nasabnya gimana nanti? Hamaka. Zumal, nanti tanda nasabnya dengan apa?
Zamal, ya sebagainya. Sama, ya seperti itu. Ah bukan, kalau za itu pakai z ya. Pengecualian. Kalau za pakai z. Nah, wa amal kasroh fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannats salim. Kalau kasroh dia itu menjadi tanda nasab bagi jamak muannats salim. Nah, ini ada pengecualian ya. Pengecualian yang kita pernah pahami bahwasanya tanda nasab itu kan asalnya dengan apa? Dengan fathah. Tapi kok bisa pada kondisi tertentu nasab itu dengan kasroh? Yang ini kan bertolak belakang sebenarnya. Ingat ya, kalau rofa tanda utamanya apa? Dhammah. Nasab tanda utamanya apa? Fathah. Jar atau khafat tanda utamanya apa? Kasroh. Jazm tanda utamanya apa? Sukun, ya kan? Nah, tapi pada kondisi tertentu ada tanda-tanda yang dia kok seakan-akan berseberangan dengan kriteria i'rabnya. Contohnya apa? Ini kasroh. Kasroh pada jamak muannats salim. Ya, contohnya apa jamak muannats salim? Mukminat, ya, mukminat. Misalnya ro'a itu al-mu'minati. Ya, karena nasabnya dengan kasroh. Karena ingat kaidahnya jamak muannats salim itu nggak bisa fathah, nggak bisa al-mu'minata, nggak bisa. Kecuali kalau dia mufradah, misalnya al-mu'minata. Saya melihat satu perempuan mukminah, boleh dengan fathah. Tapi kalau mukminahnya banyak, ya ro'aitul mukminat. Ya. Gimana mukminati? Jangan mukminat, karena mukminat. Karena jamak muannats salim tidak mengenal fathah. Nah, ini ada pengecualian. Lalu ya, yaitu pada tanda nasab bagi tasniyah dan jamak. Contohnya apa? Kata-kata yang mudah dulu deh. Muslim, muslimani, atau muslimaini. Ya. Muslimai ya. Kalau dia pada nasab, yang pada nasab muslimaini. Kalau musliman dia rofa. Rofanya dengan apa? Dengan alif. Ya. Musliman ada rofanya dengan alif. Kalau muslimaini, ro'a itu muslimaini. Saya telah melihat dua orang muslim. Berarti tanda nasabnya dengan apa? Dengan dia. Karena dia tasbih. Mu'minaini. Ya polanya aini. Dan jamak. Jamak itu contohnya jamaknya gimana? Jamak pada isim ya. Isim jamaknya misalnya jamak mudzakkar salim misalnya. Misalnya muslimun, muslimaini, muslimina. Ya, contohnya dengan ya. Lalu pada hadfun nun, tanda bagi nasabnya dia apa? Ada hadfun nun. Istilah hadfun nun ini maksudnya menghapus nun. Jadi asalnya dia punya nun, tapi nunnya dihapus. Asalnya punya nun, tapi nunnya dihapus. Dan ini hanya pada fiil ya, hanya pada fiil. Karena kalau isim nggak bisa dihapus satu huruf ya. Karena kalau satu huruf bisa dihapus. Ya. Berikan contoh isim yang ada nunnya di akhir. Ada yang tahu? Isim kata benda yang punya akhiran nun. Ini bisa kasih contoh? Saya juga mikir. Anda tahu nggak? Isim yang akhiran nun. Ahsan. Uzunun. Telinga ya, uzun. Ya, misalnya uzunun telinga. Terus kita buang nunnya. Uz. Nggak bisa. Maknanya jadi beda lagi. Ya, tapi fiil nanti dia bisa apa namanya? Nunnya dihapus. Dan itu nggak berubah makna dia. Begitu ya. Ada contohnya. Jadi betul kata Rehan gitu ya. Barakallahu fiik. Ya, dia uzunun. Ya, satu contohnya uzunun. Telinga. Ya, itu misalnya isim dihapus nunnya. Uz. Ya nggak bisa. Dia nggak ada maknanya nanti. Gitu. Nah, contohnya apa? Hadfun nun. Ini PDF-nya di bawahin aja nggak apa. Biar belum punya bisa ngeliat. Wa ma hadfun nun fayakunu alamatan linasri fil af'alil lati rafuha bi sabat. Menghapus nun itu terjadi pada tanda nasab bagi fiil yang dia rofaknya dengan nun. Bitabatin nun maksudnya ada nun. Ya. Misalnya yaktubun. Mereka menulis. Hum yaktubun. Mereka menulis. Atau yadrusun. Belajar. Darosa yadrusu. Yadrusun. Ya kan? Yadrusun. Kan ketika dia rofa, tandanya dengan nun kan. Karena nun itu sebagai tanda
tanda rofa bagi apa? Tasnya, jamak, dan domir muannatsa mukhatabah. Sebagaimana yang telah lewat. Nah, tapi kalau nanti pada kondisi tertentu dia bisa dihapus. Yaktubu, yaktubu, yadrusu. Ya. Di mana dia bisa dihapus? Nah, ini nanti ada pembahasannya. Alifun nun ini kalau dia kemasukan amat tertentu. Ya, misalnya kemasukan jawazin. Jawazin itu yang menjazmkan, yang menjazmkan fi'il. Jadi fi'il itu jazmnya nanti bukan dengan sukun. Nggak bisa, ingat ya. Pembahasan awal i'rab tuh kita lihat untuk fi'il itu nggak bisa dengan jazm dengan sukun. Misalnya yaktubu, yaktub terus dipakai dengan sukun. Cara penulisan ya. Kalau cara pengucapan boleh dimatikan atau disukunkan. Yaktub boleh. Tapi kalau kita dalam penulisan ya tulis yaktub baknya dengan sukun misalnya itu nggak boleh karena itu tidak menerima ada sukun. Seperti itu. Nah, nanti dia jazm dengan apa? Jazm dengan menghapus. Nah, nanti kita bahas di bagian jawaz. Nah, itu pembahasan nasab. Oke, kita sisa ada sekitar 10 menit. 10 menit. Kita habiskan bab ini. Insyaallah. Oke, selesai tadi Ilhan baca. Sekarang siapa ya? Gantian semuanya. Lucky. Lucky. Selamat pagi, Lucky. Semangat pagi, Lucky. Ustaz. Aduh. Sampean ini jangan tidur terus, Lucky. Semangat, Lucky. Nah, baca, Lucky. Saya akan selanjutnya. Walil khafdi salasu alamatin al-kasrah wal ya wal fathah. Fa amma al-kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi' fil ismil mufradil munsharif wa jam'it taksiril munsharif wa jam'il muannasis salim. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi' fil asma'il khamsah wa fi tasniyah wal jam'i. Itu saja Bang. Pakai klik kiri digeser. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansharif walil jazmi alamatan as-sukun wal hazf. Fa amma as-sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' as-sahihil akhir. Wa ammal hazfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' al-mu'tal lil akhir wa fil af'al allati raf'uha bisabat an-nun. Oke. Sekarang kita bahas tentang khafat. Apa khafat itu? Jar ya. Khafat ini ibaratul kufiyin. Istilahnya orang-orang Kufah. Kalau al-jar itu ibaratul basriyin. Istilahnya orang-orang Basrah. Dan memang di dalam nahwu itu kita kenal dua mazhab. Ada mazhab Basrah, mazhab Kufah. Dan mazhab ini hanya terlepas dalam masalah istilah. Masalah-masalah istilah saja. Khafat, jar. Berbagai macam. Nanti ada beberapa macam juga istilah-istilah seperti itu. Atau masalah tentang status suatu kalimat atau kata yang itu biasanya mazhab-mazhab Kufah dan bahasa-bahasa Basrah ya. Dalam nahwu itu kita kenal Kufah dan Basrah. Saya juga lebih senang kita ngutipin jar ya, karena memang nahwu itu mazhab nahwu yang tersebar sekarang itu rata-rata dari Basrah. Basrah bukan dari Kufah. Kita lebih enak ngutipin jar. Tapi kalau Imam Majarum ini karena pakai mazhab Kufah, jadi bilang nyebutnya dengan al-khafad. Ya, al-khafad. Walil khafdi salatu alamat. Khafat itu ada 3 tanda. Al-kasrah, al-ya, dan al-fathah. Dan kasrah itu di mana tandanya? Di 3 tempat. Ya, kalau tadi rofa di mana? Rofa ada 4 tempat.
ya kan? Kalau nasab ada 5 tempat, ya. Kalau khafat ada 3 tempat. Nah, ini antum mungkin kalau kreatif ya, untuk memudahkan antum memahami kan kadang kalau cuma ngelihat teks buku ya apalagi bahasa Arab gitu kan mungkin pusing ya. Nah, mungkin antum pengen memudahkan, antum coba kreatif bikin tabel gitu ya. Bikin tabel terus bikin diagram untuk memudahkan pemahaman baru gitu. Wal khafdi thalathu alamat al-kasrah wal ya al-fathah. Kasrah itu pada kasrah menjadi tanda khafat atau menjadi tanda jar pada 3 tempat. Di mana ada isim mufrad al-munsharif. Ya, pada isim mufrad yang munsharif. Apa itu munsharif? Yang dia bisa ditasrif dan juga bisa menerima tanwin. Ya. Kenapa dikasih isim munsharif? Karena juga ada isim yang nggak munsharif. Ya. Ada munsharif, mamlu min asarf. Yang kita sudah sering bahas. Lalu pada jamak taksir yang munsharif. Nah, pada jamak taksir yang munsharif itu apa? Kayak kutubun. Atau misalnya jamak dari pulpen apa? Pulpen. Coba. Luki coba Luki. Jamak dari pulpen apa? Coba. Bahasa Arab pulpen apa? Bahasa Arab pulpen. Oh dari Sotafon. Bahasa Arab pulpen apa? Bahasa Arab pulpen. Oh pulpen. Kolamun. Kolamun. Coba jamaknya apa? Pulpen yang banyak. Aklamu. Aklamun. Ya. Nah, ini termasuk juga dia termasuk yang munsharif. Ya, aklamun. Pola af'alun, pola fu'ulun. Salah satu pola jamak taksir yang enggak munsharif itu apa? Yang ghairu munsharif itu kayak tadi mafa'il, masajid ya, dan sebagainya. Itu saya cek lagi. Karena banyak juga pola-pola lainnya, tapi yang sering kita jumpai itu salah satu yang enggak munsharif ya, atau yang ghairu munsharif itu pola mafa'il. Bisa mafa'il, bisa mafa'il. Ya, pakai ya. Dan jamak muannats salim. Contohnya misalnya isim mufrad munsharif yang kita sudah sering bahas. Ya, misalnya tadi kitabun, kitaban, kitabin. Karena dia menerima tanwin dan juga bisa menerima tanwin. Terus ke jamak taksir munsharif. Ya, misalnya tadi kayak tadi aklam. Jamak muannats salim. Contohnya apa? Qanitat, qanita yang taat. Ya, qanitatun, qanitatun, qanitatan, qanitatin. Qanitat, qanitat, qanitatun, qanitatani, qanitatani, atau qanitatin. Nah, itu namanya jamak muannats salim. Tandanya dengan apa? Dengan kasroh. Nah, kasroh ini tanda utama dari khafat atau dari jar. Lalu pada ya, fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathi mawadhi'. Ya, 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 maaf, fayakunu alamatul khafdi fi thalathi mawadhi'. Ya, betul. Yaitu pada 3 tempat di mana asmaul khamsah. Contohnya apa tadi? Kalau abuka rofa dengan waw. Abaka nasab dengan alif. Gimana kalau misalnya kalau dia sebagai jar, sebagai khafat? Abika, akhika, limalin, hamika, fika. Itu tanda asmaul khamsah ketika dengan ya, maka itu ya-nya itu adalah tanda jar, tanda khafat. Jadi tanda jarnya bukan dengan kasroh ya, mesti dibedakan. Misalnya abika, kelihatannya mengada kasroh kan? Misalnya marartu bi abika, saya melewati atau bertemu dengan bapakmu, papasan di jalan itu kan, marartu bi abika. Nah, di situ kalau nanti i'rab ya, itu jangan dibilang kasroh. Tanda khafatnya, tanda jarnya dengan kasroh, salah. Tapi dengan apa? Dengan ya. Dengan dia apa? Ya nahu asmaul khamsah. Atau pada tasniyah. Tasniyah tadi udah dibahas ya. Jadi tasniyah misalnya muslimah ini. Nah, itu muslimah ini ya-nya itu bisa 2 tanda. Bisa jadi tanda nasab, bisa jadi tanda jar. Lalu jamaknya juga sama, jamak mudzakkar salim, contohnya apa? Muslimin, kafirin. Itu contohnya ya-nya di situ bisa jadi tanda nasab dan juga bisa tanda jar. Jadi dia bisa 2 fungsi tanda tersebut. Dan fathah, fatakunu alamatan bil khafdi fil ismil ladzi la yansharif. Ini juga yang jadi pengecualian. Tadi bilangnya jar itu tanda utamanya adalah dengan kasroh. Kok bisa ada tanda fathah yang dimana tanda fathah ini tandanya tanda nasab asalnya kan? Tapi bisa pada khafat. Nah, ini namanya pengecualian. Ada satu kaidah.
Itu pada apa? Fathah bisa menjadi tanda bagi khafd atau bagi jar ketika apa? Ketika ada isim yang la yang sarif, isim yang tidak bisa diasrif atau isim yang tidak bisa diberikan tanwin, tidak menerima tanwin, la yaqbalu tanwin. Contohnya tadi misalnya masajid, nggak bisa dia nggak bisa masajidi kalau dia nggak diidhofahkan. Kalau bisa diidhofahkan ya masajidul qaumi, masajidil qaumi bisa diidhofahkan. Ya, itu bisa atau pakai alif lam, nah dia bisa pakai kasrah. Tapi secara umum ketika dia tidak bertemu alif lam atau dengan idhofah, tidak diidhofahkan dengan kata lain, maka dia nggak bisa tanwin. Gitu. Isim munsharif atau isim lah dan syarif. Atau misalnya nama orang yang gue muncul apa? Pola nama orang yang polanya af'ala, seperti pola fi'il, contohnya Ahmad. Ya nggak bisa Ahmadi, ya nggak bisa Ahmadi. Kalau ada orang namanya Ahmadi itu nama orang kita aja. Mungkin dia Ahmadi, pengikut Ahmad, Ahmadi pakai ya nisbat, ya. Ahmadi, pengikut Ahmad ya, semoga aja bukan Ahmadiyah ya. Maksudnya pengikut Muhammad, Ahmadi bisa, Ahmadinya pakai ya. Tapi kalau diberikan harokat kasroh, misalnya Ahmadi, pakai kasroh itu nggak boleh. Ya, mesti Ahmad. Ahmad itu mesti Ahmadu atau Ahmada. Nggak bisa juga ditanwin. Ya, itu ada di buku Uncang tuh ya. Kalau anda pengen lebih tahu lagi, lupa-lupa, bisa dibuka lagi buku Uncang. Pembahasan masalah jamak taksir. Dan juga yang mana yang munsharif, mana yang ghairu munsharif. Lalu, itu dulu deh. Berarti saya jazm. Terakhir ya. Bisa 4 menit lagi. Wali jazmi alamatan as-sukun wal hadf. Jazm ini apa? Jazm itu artinya sesuatu yang kuat, artinya sesuatu yang kuat, sesuatu yang tegas ya. Yaitu apa tandanya? Tandanya dengan sukun ya, asal dengan sukun, atau dengan sukun. Fayakunu wal jazmi alamatan as-sukun wal hadf. Dia bisa dengan sukun, bisa dengan hadf. Sukun. Gimana kalau dia sukun? Dia tandanya pada fi'il mudhari sahihil akhir. Fi'il mudhari yang sahih. Ingat di pembahasan sorof itu kita mengenal fi'il 2. Dari kita kenal fi'il madhi mudhari amr, ada juga sebagai fi'il ditinjau dari segi akhirnya, akhir katanya. Ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Ya, fi'il sahih itu apa? Ya, kita tahu fi'il sahih itu apa? Ma huwa fi'il sahih. Apa Rama? Tidak mengandung huruf ilat. Apa, Luki? Tidak mengandung huruf ilat. Tidak mengandung huruf ilat. Apa aja huruf ilat? Akhirnya. Iya, betul. Alif, Apa alif, ya. Ya, ahsan. Ya, kalau fi'il mu'tal berarti yang menerima atau memang ada huruf ilat. Nah, mu'tal ini juga dibagi, ada yang ajwaf ya. Ada yang di ujung ya, ada yang di depan, ada yang di tengah, dan di ujung. Gitu kan. Ingat-ingat aja maksudnya. Nah, kalau jazm, tanda jazm bagi fi'il sahih itu dengan apa? Dengan sukun. Ya, dengan sukun. علامة الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. Sebentar. Wah, saya jadi bingung. والجزم علامة السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات الله. Oh, jadi saya keliru, maaf. Jadi kalau fi'il itu dia masih menerima sukun ya. Oh, maaf, jadi saya tersilap lidah. Kalau fi'il itu masih menerima sukun. Yang nggak menerima sukun itu apa? Isem. Ya, bagian awal itu maksud saya yang nggak menerima sukun itu adalah isem. Misalnya kitabun. Kalau pengucapan kita boleh sukunkan kitab, kan? Tapi secara penulisan nggak boleh kita nulis kitab terus pakai sukun di akhir. Ya nggak boleh. Beda dengan fi'il. Kalau fi'il masih memungkinkan itu kan tanda sukun itu pada apa tadi katanya fi'il mudhari yang sahih akhirnya, yang akhirnya tidak ada huruf ilat. Sementara kalau yang ada ilatnya fi'il mu'tal katanya di ajwaf ya mu'tal ajwaf fi'il mu'tal lainnya itu maka ketika dia ada
apa namanya ada huruf illat, maka dia boleh dihapus. Ya, dihapus akhirnya. Fayakunu alamatan wa amal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'tal lil akhir wa fil af'alil lati raf'uha bi thabatin nun. Nah, ini sebenarnya dibahas sebagai nasab ya, masalah hadf ini. Jadi dia bisa dihadaf nunnya ya, atau dihadaf huruf illatnya. Dihapus hadafnya, adapun dihapus huruf illatnya. Contohnya gimana? Contohnya begini. Misalnya ada kata da'a yad'u. Da'a yad'u artinya apa? Memohon, berdoa, kita meminta. Nah, yad'u, da'a itu kan dia ada huruf illatnya ya. Kalau ketika fi'il madhi, huruf illatnya alif, da'a. Kalau fi'il mudhari' ketika yad'u, fi'il mu'talnya atau huruf illatnya adalah waw. Nah, ketika misalnya kemasukan jawazim. Jawazim nanti ada pembahasan jawazim mudhari', contohnya lam. Ada kata lam, ya, ada kata lam. Nah, itu lam, misalnya lam yada'u, ya, lam yada'u, dia tidak berdoa. Jadi kata da'a, dia berdoa. Terus kita ingin mengatakan dia nggak berdoa. Gimana cara menulisnya? Lam yada'u, lam yada'. Ya, masalah yada'u jadi lam yada'. Jadi wawunya pada lafaz yada'u dihilangkan, dihadif. Kenapa? Karena dia jazmnya dengan apa? Menghapus huruf illat. Da'a yada'u. Ya, atau misalnya Roma yarmi. Ya, Roma yarmi. Akhirnya apa? Huruf illat ya, kan? Ketika mudhari yarmi, ya kan? Roma yarmi. Ketika misalnya kita mengatakan dia tidak melempar. Lam itu salah satu tanda jazm ya. Bagi fi'il lam yarm. Ya, lam yarm. Jadi ya-nya dibuang. Yang asal yarmi jadi yarm, ya ro mim, ya-nya dibuang jadi lam yarm. Seperti itu ya. Jadi bisa dengan waw, bisa dengan alif, bisa juga dengan ya. Nah, seperti itu kira-kira contohnya. Kalau dihapus nun gimana? Contohnya kemasukan lam juga. Ya, lam misalnya. Mereka tidak menulis, asalnya yaktubun. Terus kita masukkan lam. Gimana? Lam yaktubu. Nunnya dibuang. Jadi hadaf itu bisa dua, dengan hadfu harfil illah, menghapus huruf illah, yang kedua bisa dengan hadfun nun. Jadi ini koreksi saya tadi yang awal, tadi mungkin sempat tersilap lidah ya, bahwasanya tadi saya mengatakan fi'il itu nggak bisa sukun, ya, seharusnya bisa ya, yang nggak bisa sukun itu isam, fi'il itu nggak bisanya apa? Nggak bisa jar. Ya, mohon maaf, jadi saya keliru. Ya gitu mungkin ya. Contohnya kalau misalnya fi'il sahih yang akhirnya sukun gimana? Di alif kelas saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Nah, akhirnya sukun. Dan kenapa? Yalid sama yulad itu dia tidak ada huruf illat di akhirnya. Ya, salah satunya dia memang tidak ada huruf illat. Jadi ketika dia kemasukan jazm yaitu salah satu huruf lam, maka dia diberikan tanda sukun pada fi'il sahih karena dia fi'il sahih. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun, ya kan? Walam yakun. Asal katanya gimana? Karena yakun. Terus wawnya dibuang jadi yakun, ini jadi sukun. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kita sudah mengenal semua tanda-tanda i'rab ini ya. Ya, ini sebenarnya hanya penguatan teorinya. Nanti latihannya saya akan berikan. Oke, untuk rukhsah nih, saya kasih rukhsah deh. Rukhsahnya latihannya saya kirim hari Ahad ya. Jadi ada waktu sekitar sampai Sabtu, Ahad atau Senin lah saya lihat. Nanti saya kirim ke Rama, ya, silakan dimurujah lagi. Ya, bagi yang belum, tetap saya akan tambah soal. Ya, kadarnya tetap sehari, tapi waktu belajarnya 2 hari sampai 3 hari. Ya, apa? Saya kasih waktu seperti itu. Baik, mungkin itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan hari ini, pelajaran ini. Al-istifsar mungkin. Ada pertanyaan? Ustaz, mau tanya Ustaz. Iya. Yang asmaul khomsa itu domirnya kalau domir anak bisa nggak Ustaz? Misalnya abi gitu ya. Iya Ustaz. Kalau abi nanti dia apa namanya? Muqaddarah jadinya. Oh.
muqaddarah. Jadi dia nanti misalnya abi, akhi gitu kan. Iya, Ustaz. Itu sebenarnya nanti jadinya dia i'rabnya dengan muqaddarah. Bagaimana kita pernah bahas, kan i'rab itu bisa secara dua ya, bisa secara lafaz, bisa secara takdir. Lafzon atau takdiron. Kalau lafzon itu tidak jelas perubahannya. Misalnya kayak abuka, abika, abaka. Perubahannya jelas kan? Ada wawunya, ada alifnya, ada ya. Tapi kalau misalnya dia pakai domir ana, bapak saya, saudara saya, mulut saya, pemilik saya, gitu kan? Abi, akhi, fi itu di sini maksudnya mulut ya, fa ya. Jadi fi itu maksudnya mulut, bukan di, bukan huruf jar. Dan seterusnya itu nanti dia jadinya i'rabnya bukan seperti itu. Jadinya dia bukan lafaz ya, bukan i'rab secara lafaz, tapi i'rab secara takdir, secara muqaddarah. Kenapa? Karena dia lil munasabah, menyesuaikan dengan harokat atau akhirnya. Ketika misalnya abi, asalnya kan abun plus ana, ya kan? Asalnya abun plus ana, bapak saya, abun bapak plus ana. Terus digabung gimana? Abi, nggak bisa kan abui, ya. Atau misalnya akhi jadi akhui, nggak bisa. Nah, kenapa harokatnya jadi kasroh? Karena dia lil munasabah. Ya, kemarin kita lihat ta'adur itu ada tiga, littaqal, ya, litta'adur sama lil munasabah. Nah, kalau untuk lafaz tadi, akhi, adi itu nanti dia i'rabnya jatuhnya kepada lil munasabah. Adapun yang dibahas di ini tadi tanda-tanda rofa, dhamma, ya, kita rofa, nasab, khafad, jar ini adalah yang i'rabnya lafzon. I'rabnya lafzon, yang memang tidak jelas ya, tidak jelas secara zahir. Ya, kalau yang muqaddarah itu pembahasan tersendiri. Jazakumullah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada lagi? Oke, cukup ya. Oke. Baik itu ya, teman-teman sekalian. Jadi saya harap teman-teman nih, kan nahwu ini sebenarnya ilmu alat ya. Emang saya akui teman-teman yang mungkin belum pernah belajar di pesantren atau belum pernah belajar di talaki bahasa Arab secara utuh ya, memang susah. Karena ilmu alat itu memang ilmu susah sebenarnya. Ilmu alat itu ilmu susah. Belajar nahwu, belajar usul-usul, usul tafsir, usul-usul tajwid, usul-usul fikih itu susah memang. Nah, untuk memahami itu pertama sering murojaah dan juga sering praktek ya. Nah, praktek-praktek itu bisa antum pakai di buku incang sebentar untuk nahwu ya. Di buku incang atau buku-buku lainnya. Sekarang banyak buku-buku bahasa Arab, buku nahwu yang berbahasa Indonesia, memudahkan para pemula, memudahkan contoh-contoh itu bisa lihat sendiri di situ. Atau yang minta bantuan teman ya, teman yang lebih paham, saling berdiskusi sehingga saya nggak mau apa namanya cuma satu orang yang paham atau seorang yang pintar. Saya pengen semua itu ada kerjasama, tawasau, ta'awun alal birri wa taqwa, ya, saling tolong menolong dalam kebaikan, gitu ya. Jadi saya kasih waktu lah, Senin, saya kasih waktu sampai Senin nanti latihannya saya kasih ada Senin insya Allah. Nah, saya Sabtu Ahad ini kan libur, lagi ini udah pada masuk kuliah ya, kuliahnya kan juga Sabtu Ahad kan pada libur, sehingga ada waktu untuk sedikit-sedikit berbelanja dan juga latihannya nggak keluar dari yang kita bahas. Jadi berarti ntar untuk yang sudah mengerjakan latihan pertama, berarti ntar latihannya baru, latihannya tentang seputar apa, tentang tanda nasab, tentang tanda jar dan juga tanda jazm. Bagi yang belum, yang kemarin belum mengerjakan yang kemarin, berarti tetap soal kemarin dengan tambahan lagi, gitu ya. Baik, itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semua kebenaran dan kebenaran itu hanya dari Allah dan kekhilafan itu datang dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum.